duduk sini. Iya, aku ajak Kenapa ayah. kamu nggak bilang? Ayah ada di sini. Biar ayah tahu busuknya ibu kayak gimana. Oh, ini tadinya kamu mau ngejebak ibu kamu gitu depan ayah kamu? Iya. Wah, itu jahat banget sih Gista. Bisa kamu, dia umur berapa sih? 20 tahun. Oh. Ya masih labil emang emosinya. Di mana ayahnya? Ayah ada di sini. Mana ayah kamu? Ada ayahnya? Kamu kenapa nggak Memang bilang? datang. Ayahnya di mana? Oh my god. Kita jemput aja ya. Gista, Hah? tujuan Dia live kamu sini. sebenarnya gimana sih? Ngejebak ibu supaya kelihatan selingkuh. Tapi ini kan anak kandungnya ibu. Kenapa kamu nggak bilang, Gista? Biar ayah tahu lah. Gista, tapi ini kan emang sebaiknya ibu kamu yang ngomong, yang cerita ke ayah kamu. Enggak, aku udah sakit hati, Mas. Gak caranya begini, caranya bukan di ini. He's here. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Lihat tuh ayah. Jadi ini ya? Aduh. Jadi ini anak kamu? Pak. Hah? 20 tahun ya? Maafkan aku, Pak. Bapak dulu. 20 tahun kamu udah ngebohongin saya, hah? Maafkan aku, Pak. Udah jangan pegang-pegang ayah, ih. Gista, Belakang gue ya. nggak boleh seperti itu. Kasihan ibu kamu. Kenapa gak dari dulu kamu ngomong begitu? Maafkan aku, Pak. Malukan kamu ternyata kamu. Terserah, apakan saja. Maafkan aku. Ya udah, Bapak duduk dulu. Dia tuh udah tega ya sama kita. Gista, kamu jangan menghasut gitu. Kamu harus jadi perdamaiannya mereka. Kamu pengen bapak kamu marah dan pisah sama ibu kamu ya? Mas ingat nggak? Pokoknya aku nggak terima itu di keluarga Dulu kita. lahir ingin punya anak laki-laki kan. Ternyata keluar wanita. Sekarang kita punya anak laki-laki. Enggak ya, aku nggak terima ya. Nggak mau aku ada dia. Ona, Gista tuh kayak childish gitu ya. Childish banget. Kayak Udah, apa Ibu sih, sana, dia nggak bisa ngerti gitu loh bahwa ini tuh urusan bisa diselesaikan antara bapak dan ibunya gitu. Tapi dia mau kecampur. Lo tau Gista Sembilan, kasih kesempatan ayahnya sama ibunya untuk Yang nyelesain tahun- masalah ini, ya? 1997. Enggak, Kamu jangan bisa, malah Mas. memperkeruh suasananya loh. Aku udah sakit hati sama ibu. Maafkan aku. 20 tahun ya? Udah sih, Gista. Gista, gak usah pegang-pegang ayah, Bu. lu sih gila ya, nggak boleh gila. Gak mau, ih. Gista jangan gitu. Gista jangan ngomong. Jangan. Ini ibu sendiri kok didorong. Sini. Ibu. Ini yang ngelahirin kamu, yang ngejagain kamu, ngurusin kamu. Kebayang gak lu? Masa didorong kayak gitu? Iya. Pokoknya aku nggak terima ya di keluarga kita. Selama ini saya yakin istri Bapak nggak mudah menyimpan fakta ini, Pak. Dan mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk cerita semuanya ini ke Bapak. Nah sekarang nih ada satu kenyataan yang memang mungkin jadi pukulan yang berat buat keluarga Bapak. Tapi ini faktanya, ini kenyataannya, Pak. Tahu Bapak kan nggak kehilangan keluarga Bapak. Bapak nggak dihianatin. Ibu, istri Bapak nggak selingkuh sama orang. Gak selingkuh sama sekali. Dan ini udah masa lalu, Pak. Memang Suaminya meninggal dunia. Suaminya udah meninggal Udah nggak dunia. ada. Gara-gara lo tau gak, keluarga gue hancur. Enggak, Gista, enggak Gista. 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 Sini dulu, sini dulu. Bisa denger ayah, denger ayah. Aku tadinya respect sama Gista, Aha. tapi kalau udah ngomongin orang tua, dorong-dorongan, ya gue udah jadi kayak, udah lu pulang aja sana. Kayak gitu. Mungkin harus dibimbing lagi kali ya.
kita harus menghargai siapapun lah, bukan orang tua aja. Maksudnya aku ke kamu, kita respect. Tapi cara ngomongnya tuh Gista tuh agak childish. Kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut tentang lokasinya, bagaimana dan sejarahnya seperti apa lebih lanjut ya. Mudah-mudahan sih harapannya dengan penelusuran ini mereka bisa sama-sama kumpul ya. Iya, saya Baik-baik berharap aja. yang sama. Ya? Baik, setelah Baik. ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Gista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, sekarang kita sudah ada di depan rumah partisipan kita. Jadi sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga, di mana anak kandung dari keluarga partisipan kita tidak bisa menerima saudara tirinya. Kita di sini akan mencoba membantu untuk mempersatukan mereka. Kita coba langsung ketemu aja ya. Permisi. Permisi. Ada apa, Mas? Misi Mbak, boleh ngobrol sebentar? Iya, boleh. Mbak, di sini saya mau ketemu sama ibu sama bapak, ada? Tahu nggak ada Bentar, Mbak ini siapa ya? Anaknya ya? anaknya? Oh iya. Mbak, maaf. Boleh pakai ini dulu? Ini soalnya kita biar Mbaknya aman gitu di TV. Nah, Mbak gimana? Boleh ketemu sama bapak ibu? Aduh, nggak tahu deh, Mas. Paling nyari kali. Kemarin di studio kan permasalahan dibahas, cuman kan belum selesai. Jadi tujuan kita kesini ingin membantu. Mbak kalau misalkan tahu di mana bapak sama ibu, bisa kasih tahu kita gitu. Saya nggak tahu, Mas. Bisa dihubungin aja, Mbak. Ya udah bentar deh. Ganggu aja. Halo, Ibu. Di mana? Ini ada kru Antv. Di mana sih? Oh, ya udahlah. Ini. Ya udah ke situ. Oh, udah. Oke. Mas. Oh, ya udah. Mbak, emang kenapa sih Mbak? Kok kayaknya susah banget menerima saudara Mbak? Ya bodo amat lah, Mas lah. Ya udah, yuk. Oh, bukan gitu Mbak. Maksudnya kan di sini ini kan saudara tiri Mbak. Apa susahnya sih? Apalagi dia anak kandung dari ibu Mbak juga kan. Lagian kemarin di studio saya juga udah dengar katanya bapak dari Mbak itu udah menerima. Kenapa Mbak susah sekali sih? Ya pokoknya males aja lah, Mas. Ya udah deh, gini kita ketemu sama bapak ibu aja ya. Udah ada. Ayo udah ada. Ya udah Mbak ikut kita ya Mbak ya, Iya, naik mobil. Ini rumahnya nggak ditutup. Iya, bentar. Ayo, Mas. Ya, mari. Kayaknya duluan nih. Emang kenapa sih Mbak? Kok kayak nggak terima banget gitu? Emang pernah berbuat salah itu saudara Mbak sama Mbak? Aduh, ngapain sih, Mas, nanya-nanya? Lagi nggak mood, tau nggak? Ya bukan gitu, maksudnya kan di sini kita ngebantuin biar keluarga kalian tuh adem gitu loh. Aduh, nggak ibu, nggak bapak, nggak kru Antv. Nyariin tuh anak haram. Ih, banget sih. Nggak boleh kayak gitu Mbak. Ya emang kenyataannya kan anak. Ya udah, ini alamatnya di mana nih kita ketemuannya? Ya pokoknya nanti juga ketemu. Pokoknya nanti Bapak udah ngasih tahu tempatnya di situ. Tapi ini bener jalannya? Iya. Ya udah diarahin aja ya Mbak ya? Iya, nanti aku arahin kok. Oh ya, emang Bapak Ibu tadi nggak di rumah? Emang Mbak sendirian tadi di rumah? Iya. Nah, capek beres-beres. Bukannya bantuin kek tuh si anak haram kemarin. Berarti kemarin sempat pulang dong? Iyalah. Terus pergi kemana Mbak? Nggak tahu bener? Ya mana aku tahu. Ini tuh bukan tuh yang di ujung jalan tuh pakai motor tuh? Nah iya itu. Itu benar? Iya itu bapak sama itu. ibu. Ya, Pak. Kenalin, saya Mario, Bu. Saya Mario. Pas banget nih maskernya, nggak usah dicopot. Oh, ya udah. Kayak di studio kemarin. Jadi gimana Pak, Bu? Udah nyari kemana aja? Udah ketemu sama anak Ibu yang kemarin? Belum. Gimana ya, Mas? Saya tuh udah nyari kemana-mana, anak saya udah nggak ketemu, Mas. Aduh, ibu sih, gara-gara ibu tau nggak? Ngapain sih ngurusin anak itu? Nak! Jaga mulut, sayang. Kamu anak ibu, Nak. Gak, bodo amat. Sono pergi.
Ini kan bapak ibu mbak juga. Ya. Gak baik mbak ngomong kayak gitu tadi, anak haram. Enggak, bodo amat, udah sana pergi sendiri ya. Udah ya, ikut ya. Ya, ikut sayang. Itu nanti jadi kakak kamu. Ikut sayang ya. Ayo, Ya, ikut ya. Ikut. Biar Yaudah, kamu nggak usah lihat pegang-pegang. kondisinya di sono. Yaudah, ayo. Ini rumahnya. Iya. Yaudah kita coba masuk aja yuk. Mari. Permisi. Iya, silahkan masuk. Gimana Mbak, udah ketemu belum? Belum. Oh ya udah masuk ya Mas, Oh iya mari. Silakan. silakan. Gimana keluarga di sini Bapak? Dan Bapak sih lagi sakit, kakak ada di dalam. sakit apa Bapak? Biasa, udah lama sih sakit ya Mbak. Bisa Mbak lihat? Oh ya. Assalamualaikum. Mbak, Gimana Mbak anaknya? belum ketemu Mbak. Aku udah capek nyari-nyari kemana-mana. Terus kemana dia ini? Aku tahu. Udah ketemu. Pak, maafin aku ya. Belum. Belum Pak. Tuh cari sampai ketemu. Bapak sakit apa Pak? Bapak sakit. Doakan Bapak ya. Cepat sembuh ya Pak ya. Ya, doakan ya. Ya. Bapak udah berapa lama sakitnya? Bapak itu drop baru 2 hari kemarin tuh parahnya. Tapi ya mudah-mudahan nggak apa-apa Mbak. Kemarin parahnya langsung diinfus lagi. Iya sampai diinfus lagi itu yang 2 hari. Itu gimana? Mama juga bingung nyari dia. Ya ampun, kemana tuh anaknya? Khawatir, kita sebagai ibu khawatir. Bukankan saya aja, suami saya juga ikut khawatir. Pak, Bapak nggak tahu memang kapan terakhir dia pergi kemana gitu? Kemarin sih 3 hari lalu saya ketemu dia di perempatan sana, Perempatan mana Bapak? di dekat blok A pinggir jalan pokoknya. Di pinggir jalan? Pinggir jalan. Lagi ngapain Pak? Saya kurang tahu lagi ngapain. Gimana Mas? Khawatir aku Mas. Iya nanti kita coba cari. Itu ditaruh di sini dari berapa lama? Sejak lahir kan. Sejak lahir. Iya, saya titipkan sama bude-budenya di sini, sama kakeknya di sini. Ibu tahu kondisi rumah kayak begini? Tahu Aku kondisi? sudah tahu, Nggak pernah dikasih duit? saya suka ngasih. Mohon maaf, tanpa mengetahui. Tapi takut sama Bapak. Ya karena ibu nggak pernah ngomong. Coba kalau dari awal ngomong, pasti nggak akan seperti ini. Ya udah mendingan kita sekarang coba cari aja ya. Boleh. Bapak Ibu naik motor, kita naik mobil, nanti nyebar tim juga ya. Oke. Jadi kita jalan aja. Bisa ya Bu ya, Pak. Kita doakan semoga cepat Pamit sembuh. dulu ya. Mau cari anak saya dulu. Ya Mbak. Semoga Bapak Makasih, Pak, cepat ya. sembuh Mbak. Mbak, Ayo saya. Pak, nanti kalau misalkan tiba-tiba anaknya datang ke sini bisa langsung informasi aja ya Pak ya. Oke. Ngomong ibunya aja biar kita juga. Kerja di blok B. bisa telepon saya juga. Apa? Kamu tahu mana? Iya, aku tahu pada di mana. Bentar. Gimana? Kamu tahu mana? Iya, sebenarnya aku pada di mana. Dia apapun selalu cerita sama aku. Baik ibunya apapun, dia selalu cerita sama aku. Dia kesusahan gimana, dia mau sekolah, gimana dia pengen punya uang. Dia selalu cerita sama aku. Terus di mana? Aku cari ada di blok B. Sekarang dia lagi kerja. Kerja apa Mbak? Dia cuci mobil Bu. Dia lakuin itu karena dia nggak mau ngerepotin ibu dan nggak mau nyusahin adiknya Bu. Jadi selama ini nggak sekolah? Dia nggak sekolah karena dia nggak punya biaya buat sekolah. Makanya dia sekarang kerja cuci mobil di sana Pak. Bu, kasihan Bu. Udah cari Bu. Ya udah mendingan kita langsung ke sana aja. Kita langsung ke sana. Kamu sadar Nak. Ya, kita kesana. Makasih ya Pak, Bu, Mbak. Berarti kalau tadi omongan di gang sini, ini bukan nih, kunci mobil nih. Kayaknya itu Bu. Oh iya. Kamu ngapain Nak? Ibu nyari-nyari sayang. Hah? Ibu nyari-nyari Nak. Ngapain kamu di sini sayang? Ada kerja Bu. Maafkan ibu sayang. Kan
Di mobil Bu, saya Bu. Kita pulang yuk. Ngapain kamu di sini? Hah? Mendingan kamu sekolah lagi. Pak. Pulang tinggal serumah bareng-bareng sama ibu, sama bapak, sama adik. Ini adik kamu. Ade juga nggak suka sama saya Pak. Enggak, Pak. Enggak kak, nggak gitu. Maafin aku ya kak ya. Ya, nggak apa-apa. Saya Kita udah sama sama-sama pulang, Nak. Kita sekeluarga, Nak. Pulang ya. Ikut ibu ya. Ayo kita pulang. Ayo Bu, pulang Bu. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Dan sebenarnya di sini ada yang bikin ini sih agak kaget sih, soalnya adiknya yang tadi dari pertama itu kayak menolak banget, tapi akhirnya dia bisa menerima, minta maaf. Mungkin karena hatinya tergerak juga ya, alhamdulillah. Ya semoga aja bisa menerima keluarganya baik-baik dan utuh lagi. Ya mending kita susulin aja. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dodit dan Gista. Dodit sebenarnya niat baik untuk membahagiakan keluarganya, tapi sayangnya keluarga tidak tahu bahwa uang yang digunakan adalah hasil dari judi online. Dan sementara Gista baru saja mendapatkan fakta bahwa ibunya yang disangka berselingkuh ternyata menemui kakak kandungnya. Bukan kakak kandung, tapi kakak dari hubungan sang ibu sebelumnya, di mana sebenarnya tidak ada perselingkuhan. Tidak. Dan Gista agak sulit menerima bahwa sebenarnya dia punya kakak ya, dari ibunya yang telah hamil dulu sebelum ketemu dengan ayahnya Gista. Tanggapan kamu, Roy? Baik, tanggapan saya tentang Dodit dulu ya. Silakan. Dodit itu sebenarnya hatinya tulus dan baik. Dia ingin membahagiakan tapi bingung caranya gimana yang instan. Akhirnya dia pakai judi online dan untuk memberangkatkan umroh seperti itu. Tapi Doditnya ngerasa dia harus kayak ingin selalu berbagi terus. Nah, Gista ini menurut saya adalah kekanak-kanakan sekali dan oh my god, ini kayak saya tuh berhadapan dengan ya kamu 99 ya? Aku 97. Oh, dia 97, dia 99. Beda 2 tahun. Beda 2 Beda tahun. 2 tahun. Tapi kedewasaannya kelihatan di sini. Ya mungkin selama ini itu- kan Gista sebagai anak tunggal mendapatkan Perhatian perhatian full. cuman dia. Cuma dia doang. Tapi dia mendapatkan fakta bahwa sekarang dia harus sharing Membagi nih. dua. Iya. Berdua. Ada Perhatiannya. kakaknya. Mungkin selama ini yang dimanja jadi shock juga kali ya. Iya, mestinya jangan gitu ya. Harusnya. Ya udahlah ya. Menurut kamu gimana, Onet? Aku sih mungkin agak prihatin juga sama Gista ya, karena otomatis dengan adanya kejadian ini, aku takutnya dia nanti trauma gitu loh, karena dia pun sebenarnya masih muda dan wajar sih sebenarnya, kayaknya emosinya masih seperti itu gitu loh, butuh pembelajaran yang lebih banyak lagi, dan ya semoga dia semakin lama nanti semakin bisa mengerti dan menerima situasi ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bikin dia menjadi pribadi yang lebih matang. Ya? Lebih matang dan lebih dewasa lagi. Karena aku kalau di posisi dia pun, aku mungkin akan marah juga gitu loh. Oh, Tapi jadi nggak segitunya selama ini- juga ya mungkin kan. nggak segitunya yang sampai gue tunjuk-tunjuk nyokap gue sampai kayak gitu gitu loh. Dan bawa ke sini kan kayak malu aja gitu. Menjebak. Iya, bapaknya diajak diem-diem tuh. Ya, Itu agak jahat sih sebenarnya.